Halo semuanya, di video kali ini gue mau bikin sebuah AI agent yang bisa bantu manage Zoom meeting, Google Calendar, dan juga drafting email. Kita bakal pakai n8n, sebuah AI automation workflow yang sangat powerful dan lagi trending banget nih sekarang. Langsung aja kita mulai ya. Nah, jadi gue mau kasih lihat cara kerjanya. Di sini kita bisa minta AI agent untuk bikinin Zoom meeting, lalu sekaligus ke Google Calendar juga, dan sekaligus bikin drafting emailnya untuk dikirimkan ke klien. Untuk message-nya nanti kita bakal pakai Telegram, dan untuk LLM kita bakal pakai OpenAI. Nah, seperti biasa, ketika kita mau mulai bikin workflow di n8n, hal yang pertama kali kita harus tambahkan adalah note trigger. Di sini karena kita bakal pakai Telegram, jadi gue bakal tambahin Telegram trigger note. Kita cari Telegram, lalu cari yang on message. Artinya workflow kita bakal ke-trigger ketika ada message baru yang kita terima. Oke, nextnya di sini teman-teman perlu konekin kredensial Telegram terlebih dahulu. Nah, di sini sebenarnya gue udah pernah connect, tapi gue mau nunjukin gimana caranya. Teman-teman tinggal klik create new credentials, buka dokumentasinya. Lalu scroll ke bawah. Nah, di sini kita perlu dapetin yang namanya bot access token. Caranya gimana? Teman-teman bisa buka Telegram dan cari bot yang namanya bot father. Lalu klik start. Terus kita klik new bot. Oke, terus kita perlu kasih namanya misalnya personal assistance. Nah, kita perlu bikin username-nya dan harus diakhiri dengan kata bot ya, teman-teman. Misalkan personal assistant Alvin bot. Oke, terus kita udah dapat nih bot access tokennya. Teman-teman harus timpan ini dan jangan sampai kesebar, karena nantinya bakal bisa dipakai orang lain dan bisa ngontrol bot kalian. Terus kita balik lagi ke n8n-nya dan paste aja. Terus klik save. Oke. Nah, sekarang kita coba tes dengan melakukan execute workflow. Lalu kita buka Telegram lagi dan chat dengan botnya. Kita start. Oke, nah di sini ada tulisannya workflow execute successfully. Jadi artinya kita sudah berhasil menghubungkan n8n dengan Telegram trigger. Oke, misalnya ini kita execute lagi, terus kita kirim pesan, halo. Oke, dan masuk. Kita coba cek seperti apa datanya. Nah, ini adalah bentuk kirimkan oleh Telegram. Karena nantinya kita mau bikin AI agent ini bisa terima dua input, yaitu berupa teks dan suara. Jadi kita perlu mengklasifikasikan jenis inputnya. Caranya gimana? Teman-teman bisa tambahin note yang namanya switch. Nah, lalu di sini kita perlu ngecek apakah input yang dikirim dari Telegram itu berupa teks atau audio. Caranya adalah dengan kita nge-drag field text ini. Lalu kita cek apakah dia eksis atau enggak. Teman-teman bisa pilih yang string, lalu pilih yang eksis. Kalau sebenarnya better sih pilih yang is not empty ya. Lalu coba kita run. Oke, dan hasil. Nah, di sini kita bisa rename outputnya biar terlihat lebih rapi. Di sini teks. Oke, dan kita save dulu. Lalu kita perlu handling untuk input yang voice. Caranya kita coba execute workflow dulu biar kita bisa tahu struktur datanya seperti apa. Lalu kita kirimkan voice note ya teman-teman. Oke, sudah berhasil. Kalau kita cek lagi switch note-nya, di sini kelihatan merah-merah karena teksnya tadi sekarang udah nggak ada ya teman-teman. Nah, untuk di tag ini adalah sebuah voice atau enggak, kita tambahin satu row lagi. Lalu kita cek apakah voice-nya eksis atau enggak. Teman-teman untuk yang ini bisa pilih yang objek. Lalu kita rename outputnya, ganti jadi voice. Terus kita coba execute. Nah, kalau kita cek, dia berhasil masuk ke cabangnya voice ya. Jadi harusnya di sini kita udah berhasil mendeteksi sebuah inputan itu adalah voice. Nah, biar gampang kita coba pin dulu. Nah, ini supaya kita nggak perlu kirim voice note berulang-ulang ya teman-teman untuk nge-text. Nah, untuk voice ini kita perlu konversi dulu ke dalam bentuk teks. Caranya adalah pertama-tama kita perlu download dulu filenya. Teman-teman cari Telegram, lalu cari yang get a file. Dan teman-teman bisa masukin file ID-nya ya. Di sini. Nah, lalu kita udah berhasil mendownloadnya. Terus kita perlu mengubah file ini menjadi teks dengan cara kita tambahin sebuah AI note yang namanya OpenAI, lalu pilih transcribe recording. Terus teman-teman perlu tambah kredensialnya. Buat yang bingung cara tambahinnya, kalian bisa cek video gue sebelumnya. Nah, terus input data field name-nya perlu sama dengan ya nama file di sini. Kebetulan udah sama, jadi kita nggak perlu ubah. Lalu kita coba execute ulang. Oke, dan sukses. Nah, dia bisa translate jadi Joe. Ya, tapi masih nggak jelas karena kita tadi juga ngomongnya kayak masih ngasal ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, nanti kita baru tes beneran.
Nah, selanjutnya coba kita tambahin sebuah node yang namanya AI agent. Cari namanya AI agent. Lalu untuk prompt kita ganti define below jadi teks ya teman-teman di sini. JSON to text. Lalu kita back. Nah, di sini kita perlu set chat modelnya. Teman-teman bebas mau pilih apapun. Di sini aku pakai OpenAI. Lalu pilih yang 4.1. Sebenarnya bebas ya, mau pakai yang mini juga nggak masalah. Cuman mungkin kalau yang mini kadang dia ada beberapa hal yang tidak bisa dihandle, ada beberapa case yang nggak bisa dihandle. Nah, terus kita tambahin memori, cukup yang simple memori ya, supaya chatbot kita atau agent kita bisa mengingat percakapan sebelumnya. Konteks window-nya ini kita misalkan bikin 20 aja, berarti artinya dia bisa nginget 20 percakapan yang terakhir. Lalu session ID-nya diganti define below. Nah, key-nya ini bisa teman-teman pakai chat ID. Oke, kita back to canvas. Nah, selanjutnya kita mau kirimin hasil atau output dari agent ini balik ke Telegram. Caranya teman-teman tambahin satu node yang namanya send message. Teman-teman cari yang send a text message. Nah, di sini belum ada input data sebelumnya, coba kita execute dulu. Oke, tadi agentnya sudah kasih result. Terus tinggal kita drag and drop aja untuk outputnya ke bagian text. Ini adalah pesan yang bakal dikirimkan balik oleh si agent melalui Telegram. Untuk chat ID-nya teman-teman bisa dapetin dengan cara cari aja nama bot yang namanya user info bot, lalu kita klik start dan teman-teman bakal dikirimin chat ID teman-teman. Lalu kita copy dan di paste aja. Terus kita coba execute. Dan di sini teman-teman bisa lihat kita dapat sebuah message, "Hello, how can I help you today?" Nah, teman-teman kalau perhatiin di sini ada sebuah watermark ya. This message was sent by N. Nah, ini kita bisa hilangin dengan cara teman-teman add option lalu append N attribution terus dimatiin aja. Nah, terus kita coba execute lagi dan ya berhasil hilang ya teman-teman. Oke. Nah, sebenarnya di sini agent kita udah berhasil menerima input, mengirimkan responnya kembali. Nah, tapi ini belum bisa disebut sebagai agent karena dia belum ada capability untuk integrasi dengan tools yang lain ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita mengintegrasikan ke tools yang lain, kita mau coba dulu apakah workflow ini bisa berfungsi dengan baik kalau kita kirimnya teks ya. Caranya kita unpin dulu untuk input top voice-nya, terus kita execute lagi dan kirimkan pesan teks. Oke, di sini dia baru masuk sini, lalu coba kita drag ke sini dulu, lalu kita pin aja dan coba lagi. Nah, di sini error karena inputnya berbeda ya teman-teman. Input dari si OpenAI adalah teks, output dari OpenAI adalah teks, sementara output dari si teks ini adalah sebuah objek. Jadi kita perlu tambahin sebuah set field. Terus kita tambahin sebuah kolom namanya teks dan value-nya adalah si teks itu sendiri. Sekarang mari kita rapikan dulu dan kita coba ulang. Oke, berhasil ya teman-teman. Udah masuk ke si agent ya. Oke, nextnya gimana caranya supaya kita bisa mengintegrasikan ke berbagai macam tool seperti Google Calendar, Google Task, bahkan ke Zoom Meeting. Caranya gampang, teman-teman tinggal tambahin tool di sini. Lalu kita teman-teman coba tambahin dengan Google Calendar dulu teman-teman. Oke, nah di sini teman-teman pertama-tama perlu setup kredensial. Buat yang bingung gimana caranya, kalian bisa cek video gue sebelumnya. Nah, di sini kita perlu pilih nama kalendernya. Lalu kita perlu milih action buat nge-create Google Calendar dulu. Nah, ketika kita membuat kalender, itu kita perlu nentuin yang namanya start date dan end date-nya. Di sini kita bakal pakai bantuan AI untuk define start dan end date-nya. Lalu si AI ini yang bakal nge-decide tanggal start dan tanggal end-nya berdasarkan perintah yang kita kasih. Oke, ini salah satu fitur yang keren juga. Lalu kita bisa tambahin custom option seperti misalkan deskripsi itu bisa di generate by AI juga, dan juga misalnya summary-nya. Nextnya coba kita tambahin untuk ngebaca Google Calendar ya teman-teman. Jadi setiap action ini butuh satu tools. Teman-teman cari namanya kalender lagi. Kita ganti operationnya menjadi get many teman-teman. Jadi supaya dia bisa nge-get di banyak kalender sekaligus. Kalendernya dipilih sama dengan yang tadi. Lalu sisanya kita biarkan AI yang define. Oke, dia bakal nge-define filternya. Nah sekarang kita coba ya. Nah teman-teman sekarang buka Telegram, coba kita minta bikinin Google Calendar. Tolong jadwalkan olahraga untuk besok jam 2 siang misalnya. Oh ya, kita belum execute workflow-nya, jadi dia nggak jalan.
teman-teman perlu unpin dulu, terus kita execute ulang. Dan dia udah otomatis ya teman-teman kekirim. Nah sekarang kita coba lihat ke Google Calendar kita. Nah sekarang di tanggal 23 Juni jam 1 pagi, kini di 24 Juni jam 2 siang ya teman-teman. Tapi kenapa belum ada, kita teman-teman bisa cek di lognya di bagian sini. Nah kalau teman-teman cek, dia malah bikinin di tanggal 7 Juni. Nah ini dikarenakan si LLM ini atau si AI ini nggak tahu sekarang tuh tanggal berapa teman-teman. Lalu kita tambahin tools yang namanya datetime. Lalu kita coba lagi, ini teman-teman kita pin aja, terus kita coba execute lagi. Dan sekarang kita lihat lagi kalendernya. Oke, tapi dia masih salah ya teman-teman. Dia malah bikin di jam 1 pagi. Nah ini coba kita ganti dulu time zone-nya. Teman-teman buka di time toolsnya, lalu ganti time zone ke Asia or Jakarta. Terus kita coba execute ulang. Oke, kita cek. Oke, nah di sini udah sesuai teman-teman. Olahraga di jam 2 siang. Nah sekarang coba kita tanya jadwal yang kita bikin tadi. Teman-teman nanti dulu. Terus kita save, lalu kita tanya. Kita execute dulu fotonya. Kita tanya besok jadwal saya ada apa aja ya. Oke. Nah teman-teman bisa lihat kalender yang tadi kita bikin juga sekarang udah bisa kita baca menggunakan teksnya teman-teman. Oke, sekarang kita mau tambahin tools lagi, misalkan yang namanya adalah Google Mail atau Gmail. Lalu di sini saya mau bikin supaya dia bisa buatin draft email. Kenapa nggak kita bikin supaya dia bisa send? Gariskan ya teman-teman, supaya kita bisa lihat dulu atau review dulu draftnya. Jadi saya ini hanya bantu bikinin draft, lalu kita yang mereview dan mengirimkannya. Teman get dari source-nya dulu ke draft, lalu create. Nah, untuk subjeknya kita biarkan yang AI bikin, lalu message-nya juga biarkan yang AI. Oke, lalu kita tambahin lagi dari Gmail, lalu kita tambahin untuk baca email kita. Jadi kita bisa tanya ringkasan email hari ini, jadi kita nggak perlu baca semua email yang masuk. Teman-teman pilih kita ini, terus ini kita biarkan yang define. Oke. Nah, di sini kan si AI ini perlu tahu nih teman-teman, ketika mau bikin email mau dikirimin ke siapa sih. Nah, oleh karena itu kita tambahin satu akses lagi yang namanya Google Kontak, supaya si AI ini bisa cari kontak yang ada di list kita. Nah sekarang kita coba tambahin tools yang bisa ngakses Zoom, jadi bisa sekalian bikin Zoom meeting teman-teman. Cari aja namanya Zoom tool. Terus untuk kredensialnya teman-teman bisa baca dokumentasinya di bagian sini. Lalu sama untuk operasi ini kita bikin create dan get aja teman-teman. Topiknya nanti define oleh si AI. Terus kalau kita tambahin lagi untuk Zoom toolnya yang untuk Zoom yang bisa baca list of meetingnya teman-teman. Terus kita bikinkan AI yang define. Baik lagi, oh ya BTW ini biar rapi kita rename dulu teman-teman nama toolsnya. Misalkan this. Lalu yang ini kita bikin meeting. Lalu ini kita get mails, terus jadi create doc. Oke. Ini lalu get event, lalu create event. Sekarang harusnya udah jadi teman-teman AI agent kita untuk bantu bikin schedule. Nah sekarang coba kita tes ya teman-teman ya, untuk kita bisa execute workflow. Sekarang kita tes di berita ini teman-teman. Buatkan Zoom meeting dengan Python A dan buatkan draft invitation-nya melalui email, hingga tandai bakal. Lalu kita coba. Oke, dia sedang loading. Nah kalau teman-teman lihat di sebelah sini, si AI agent ini udah berhasil lah teman-teman untuk melakukan create meeting, create draft, dan create event. Sekarang kita coba cek ya satu-satu. Pertama kita ke kalender dulu, lalu dibikinkan meetingnya. Oh, karena kita tadi tidak mendefine waktunya, maka si agent ini bikin waktunya random ya, dan dia mungkin ngambil dari jam sebelumnya. Gak apa-apa teman-teman, nanti mungkin kita bisa tambahin di next prompt-nya. Dan lalu kalau kita cek email pun draftnya sudah berhasil dibuat ya teman-teman. Nah kalau kita cek Zoom pun meetingnya sudah berhasil dibuat. Gimana, keren kan teman-teman? Oke, nah sekarang pertanyaannya gimana kalau kita mau bikin supaya jadwalnya gak bisa bentrok teman-teman. Nah di sini kita bisa customize si AI agent prompt-nya. Teman-teman klik aja AI agent, lalu kita tambahin sistem prompt. Nah di sini gue mau bikin prompt yang simpel dulu aja ya teman-teman. Cuma nanti kalau misalkan untuk production case kita bisa minta bantuan AI dari Gemini atau ya yang teman-teman bisa pakai untuk bikin prompt-nya. Ini kita bikin yang saya menurutkan adalah My Agent yang kulkas manage Zoom meeting, Google Calendar, dan juga Gmail.
Nah, di sini kita tambahin sebuah rule. Misalkan kita perintahkan ke AI-nya, sebelum membuat sebuah meeting, cek terlebih dahulu apakah ada meeting di jam tersebut, sehingga tidak terjadi konflik. Oke, sekarang kita udah tambahin. Sebenarnya promnya masih ngasal banget ya teman-teman, masih simple. Coba cek apakah si AI ini bisa paham ya apa yang kita bilang. Nah, sekarang kita coba tes lagi dengan prompt yang sama, tapi kita tambahin jam. Yang kita usul dulu, kita paste aja pesan yang tadi dan mesin. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Oke, kalau kita cek dan ini udah selesai, dan kalau kita skip dia masih tetap bikin meeting ya teman-teman, ya artinya masih gagal nih. Nah, coba solusinya gimana teman-teman kalau kayak gini? Ada dua sih teman-teman, bisa ganti atau optimasi prompt-nya, atau coba kita kasih reasoning model. Jadi ganti kalau reasoning model, gue mau coba yang O3 mini. Reasoning modelnya memang agak sedikit lebih mahal ya teman-teman, pricingnya, dan kita coba execute ulang nih, di save dulu, lalu kita execute ulang. Oke, nah ketika kita pakai yang reasoning model, dia bekerja sesuai ekspektasi teman-teman. Saya menemukan ada konflik dengan jadwal Anda saat ini, bla 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 bla, maka ini tetap oke. Berarti artinya si AI kita udah bekerja sesuai ekspektasi kita. Mungkin itu dulu untuk video kita kali ini. Buat teman-teman yang mau belajar soal LinkedIn dan AI automation, kalian bisa subscribe akun ini dan bisa follow TikTok, Instagram gua, linknya ada di description ya. See you di next video.